Itulah Islam. Mengajarkan kita kepada qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang diberikan. Cengeng ya. Ya itulah tanda-tanda orang kalau diberikan energi Allah akan menjadi cengeng. Engkau akan sangat melihat ketidakadilan. Kamu akan melihat segala sesuatu yang kurang. Jadi dunia itu hanya sementara. Mati itu adalah tujuan kita. Kita bawa apa nih sebagai seorang muslim? Chef berhijrah sudah berapa lama? Berusaha untuk lebih mengenal agama lagi? Ya pada saat usia 40 yang jelas. Karena usia 40 itu pembentukan karakter di mana kamu benar-benar diberikan pilihan untuk menjadi baik kesananya, atau menjadi tidak baik kesananya. Karena 40 itu usia kemapanan. Alhamdulillah ini berkat doa kawan-kawan, penyakit saya yang diseksi aorta tipe A, Stanford itu ya dalam keadaan sekarang saya membaik gitu ya. Insya Allah badan saya juga sekarang membaik karena bahkan doa orang-orang yang mendoakan saya, yang menerima saya kembali, itu bisa membuat saya menjadi lebih baik gitu. Berbicara tadi sakit, waktu itu separah apa sakitnya? Parah apa? Secara diagnosa dokter, saya tingkatan penyakit jantungnya ini yang paling tinggi resikonya. Diseksi aorta tipe A, nih yang dokter-dokter tahu. Diseksi aorta tipe A, DeBakey Stanford. Nah itu kerusakan klep jantung. Di dalam ini ada pembuluh darah besar. Dan pembuluh dasar ini, dalamnya ini jebol. Jadi dengan segala resiko yang dan operasinya itu cukup mahal sekali. Allah adalah Maha Penyembuh. Segala penyakit itu dari Allah, segala penyembuh juga dari Allah. Saya bermunajat setiap hari meminta, ya Allah, kalau memang masaku harus selesai, maka cabutlah aku dengan baik. Tapi kalau belum, berikan aku kesempatan untuk berbuat baik di sisa ini gitu. Itu aja sih. Ikut emosional. Saya minta maaf sama teman-teman saya, sama orang-orang terdahulu yang pernah saya zolimin. Karena penting meminta maaf selagi kita masih hidup itu. Buat yang nggak mau ketemu saya, nggak apa-apa. Karena saya tidak mau membuat permusuhan di dunia ini, nggak mau. Nah, waktu kemarin sakitnya itu, apa ya istilahnya? Buah merupakan dari akibat dari udah yang Chef lakukan kemarin. Sebenarnya gini, kenapa saya diberikan sakit ya itu tadi. Apakah sebagai akibat? Saya bilang ini fase memang. Fase saya memang saya harus sakit. Tapi yang saya bisa bilang di sini, hiduplah dengan aturan agama. Biasa saja. Mungkin dengan saya dulu dikasih sehat, saya sombong, meremehkan orang. Dan sombong itu bukannya merendahkan orang ya. Sombong itu adalah merasa baik-baik saja, tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah atas nikmat melihat, atas nikmat bernafas, nikmat hidup, nikmat berkumpul, nikmat rukun, nikmat dikumpulkan dengan orang-orang baik, nikmat diberikan rezeki, makan, itu nggak pernah bersyukur. Nah itulah sombong, menolak kebenaran. Terus kalau misal di luar sana yang sekarang melihat Chef gitu, oh Chef Ari udah hijrah ya gitu, gimana menanggapi orang-orang yang kayak, lo sakit baru dekat sama Tuhan? Biarin aja. Karena gini, kita tidak bisa meniru kesuksesan seseorang. Kita tidak bisa meniru seperti dia. Artinya semua orang punya jalan hidup. Ini adalah takdir ikhtiar saya. Jadi takdir itu ada dua, takdir ikhtiar sama takdir mutlak. Takdir ikhtiar yang saya lakukan, yang membawa saya kepada jalan ini. Dan kenapa saya menjadi motivator hijrah? Karena Allah menghendaki saya menjadi motivator hijrah. Saya bisa bilang begitu. Insya Allah kalau mulut saya salah atau pertindakan saya salah, mohon dimaafkan. Ketika orang sedang beristiraj, sedang berlakukan maksiat, saya tidak boleh mencela mereka yang melakukan maksiat. Karena dia bisa lebih baik dari saya suatu hari nanti. Dan kita harus mendoakan. Kita sebagai orang beriman, tugasnya hanya memberitahu. Bro, udah kenal yang namanya tauhid belum? Kita bersahabat sudah cukup lama. Ini aku kenalkan lo tauhid seperti ini. Ini aku kenalkan.
konsep Islam seperti ini, menyampaikan. Orang itu mau ikut apa tidak itu terserah dia, tapi kita tugasnya menyampaikan kepada teman-teman perempuan, tutuplah hijab, gunakanlah hijab, tutuplah aurat kalian, ini perintah. Ini bukan hari yang ngomong, aku nggak punya hak untuk menjudge seorang, tapi Rasulullah punya itu. Bagi teman-teman di sana yang mau istilahnya berhijrah gitu. Sejauh yang Chef alamin, yang paling berat itu bagian apa? Istiqomah dalam hijrah. Kita sudah mau berbuat baik. Karena gini, benar yang dikatakan bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan yang umat tidak kuat. Itu dalam berhijrah sama. Jadi ketika dulu hijrah kita tentang keluar dari maksiat, kemudian tidak minum lah katakan ya, itu ya nanti diketemukannya dengan selevel itu gitu. Kemudian naik lagi keimanannya, kita sudah istiqomah nih sholat 5 waktu. Nanti ada juga coba aja dimaki-maki orang atau dikatain orang gitu, itu ada, bertahap. Dan itu istiqomah. Obatnya apa? Hijrah jangan sendiri. Apakah bisa? Ayo deh diusahakan bisa, berkumpullah dengan orang-orang baik. Saya kagum dengan kawan-kawan pengajian yang masih usia 20-25 tahun sudah ngaji gitu. Sudah berkumpul dengan orang-orang baik. Kenapa? Karena di usia-usia kalian ini kan hasratnya lagi gede-gedenya, lagi kenceng-kencengnya. Nah, kalau misal tadi kita berbicara susahnya, kan orang kalau dengar susah jadi males gitu. Sekarang secara materi, jangan. Kebahagiaan, ini inti dari segala hidup adalah kebahagiaan hati. Hati itu diisi oleh apa? Oleh hasad, iri, dengki, yang itu menyiksa kita dan menghabiskan jiwa kita, atau kita isi dengan kebahagiaan berbagi, bersedekah, berinfak, berbuat baik kepada orang. Mau yang mana? Itu happy, bahagia bro. Karena kan kadang ada Chef, orang udah hijrah gitu, ternyata gua sholat, gua gini juga, nggak berubah. Tujuan dan niatnya apa? Tujuan dan niatnya bermunajah. Pernah dengar kata munajah? Itu meminta dengan segenap energimu, kau serahkan hidup dan matimu kepada Allah semata. Itu bermunajah. Ya doa akan dijawab. Makanya doa orang-orang terzolimi itu akan dijawab. Itu dia bermunajah, ya Allah tolong aku tidak punya jalan lagi, tolong aku. Nah itu kan. Ya, bermunajat, mintalah. Dalamnya saya sampaikan. Kalau misalnya tadi kita berbicara sulitnya, yang Chef. Gambar lu bagus ya, dapat orang nangis. Yang tadi, kalau misalnya kita tadi ngomong sulitnya dalam hijrah gitu, biar orang lebih termotivasi lagi, mudahnya gimana sih? Mudahnya adalah hijrah itu pintu awal, perpindahan dari titik A ke titik B. Berkumpullah dengan orang-orang baik. Jadikanlah dirimu ini gini loh. Pernah ke kuburan kan? Iya. Melayat. Sebelahnya ada bayi. Iya. Sebelahnya ada umur 30 tahun. Loh, ini mati, ini nggak menunggu tua ternyata. Mati itu bisa sewaktu-waktu. Kita pulang dari sini, mau pulang, ajal menjemput bisa. Saya seminggu lagi diberikan ini sebagai rekaman ini, mungkin seminggu lagi saya meninggal bisa. Jadi meninggal itu bisa kapanpun. Nah makanya segeralah berbuat baik, kembalilah ke agama. Karena kita nggak tahu men, kita meninggal itu kapan. Could be anytime. Kalau misal tadi kita berbicara Chef banyak ditinggalkan gitu. Dalam proses berhijrah ini ada nggak sosok yang selalu dukung Chef sampai sekarang? Belajar agama itu harus sama guru, ya, harus sama ulama. Yang memotivasi saya pertama adalah Ustadz Subhan Bawazir, Ustadz Yahya Badrussalam, itu luar biasa, ahli hadis. Nusul Zikri, mereka orang-orang yang sangat menginspirasi saya. Yang membuat saya dekat dengan agama itu mereka. Ada sahabat saya Ustadz dari Sulaiman, dia dari Jamaah Tabligh,
nggak apa-apa. Artinya kita belajar dari orang-orang soleh itu, mereka punya perkataan dan kalam-kalam yang dapat membuat kita menjadi segar. Karena gini, belajar tuh jangan lewat internet aja. Datangi tholabul ilmi. Karena apa? Di situ ada energi besar. Berkumpulnya orang-orang soleh yang punya satu tujuan untuk bertauhid kepada Allah. Bayangkan, berkumpul dengan orang soleh. Kalau lu berkumpul dengan orang-orang pemabuk, auranya apa? Mabuk semua. Setan di sana. Lakukan saja kebaikan. Nggak ada waktu untuk keburukan di usia saya ini. Hiduplah dengan agama. Ada sebuah agama yang paling sempurna dan paling perfect dalam semua hukum fikih, hukum hidup, semuanya diatur dalam Al-Qur'anul Karim. Gunakan itu sebagai pedoman hidupmu. Udah pasti Allah jamin duniamu dapat, akhiratmu dapat. Tinggal menjalankan. Udah. Ini mantan nih. Nih, lihat. Ya. Wih. Jangan hidup tanpa agama. Itu aja pesan gua mah. Makasih banyak, Chef. Terima kasih sudah menyaksikan. Boleh dong, Chef? Ngomong jangan lupa like, comment, subscribe Getty TV. Jangan lupa like dan subscribe Getty TV. See you on the next video. Goodbye.